Sebenarnya kalau kemarin dulunya sebelum saya jadi pengusaha ini, itu proses hasil laut itu masih tradisional sebenarnya. Oke, subscriber dimanapun Anda berada, tetap tonton channel WTMB ini dan jangan lupa subscribe ya, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam subscriber dimanapun Anda berada. Untuk kali ini dalam acara podcast bersama pengusaha muda yang berasal dari Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Mumi, Bangkalan. Ini dia Bung Fauzi. Selamat malam Bung Fauzi. Selamat malam. Selamat malam. Untuk subscriber yang ada di rumah, yang nonton, ini adalah pengusaha ikan, udang, apa segala macam ya, untuk hasil laut. Kita bongkar tentang bagaimana proses dari nol sampai dia sukses. Oke, saya bertanya dulu pada Bung Fauzi. Oke, siap. Santai aja sambil ngopi, terus sambil merokok. Oh, dah merokok ini Pak Fauzi, dah merokok ini. Makanya sukses, dah merokok. Jadi kalau ingin sukses, jangan merokok ya. Ya, mungkin seperti itu mungkin. Bisa jadi. Ini teman sekolah saya, ya kan? Iya, teman sekolah dulu, waktu SMA. Begitu sekolah SMA lulus, kita pisah kan? Iya. Kuliah ngambil jurusan apa dulu Pak Fauzi? Kebetulan dulu kuliahnya itu di hukum. Hukum? Iya. Bagaimana setelah hukum, lulus hukum, terus jadi pengusaha? Nah, ini dia. Ini dia yang menurut saya ini seakan-akan salah jurusan. Ini salah jurusan. Salah jurusan ya? Iya, mestinya saya ini ambil di jurusan perdagangan ini. Bukan di hukum. Seharusnya perdagangan, ya. Bukan hukum ya? Bukan. Sebenarnya ini di perdagangan ini. Tidak tahu fakultas perdagangan ada enggak, itu saya tidak tahu. Ada. Oh, masih ada ya. Terus ini terkait belajar bagaimana nanti belajarnya tentang perdagangan tentang hasil laut itu. Awalnya dari mana Pak Fauzi? Begini ceritanya. Dari sejak kecil kan rumah saya ini dekat pantai. Dan mayoritas penduduk sini itu adalah nelayan. Ini mayoritas nelayan, hampir 90% ini penduduk nelayan dan 10%-nya ini pertanian. Jadi saya melihat itu waktu itu masih dari sekolah SMP itu sebenarnya saya sudah mulai tertarik untuk mengelola apa yang sudah didapat oleh para nelayan. Cuman karena saya masih sekolah, saya sama orang tua suruh sekolah dulu. Sekolah aja dulu. Nah, kebetulan ada orang tua saya dan paman-paman saya. Tapi itu penting juga sekolah itu ya. Oh iya, itu nomor 1 sekolah. Ingat, subscriber ada di mana? Anda yang ada di mana? Sekolah tetap penting. Walaupun usahanya nanti tidak sesuai dengan dengan jurusan ini. Kan saya ini kan tidak sesuai ini. Tidak sesuai ini. Lanjut. Makanya setelah sekolah SMP saya ikut-ikutan orang tua, ikut-ikutan paman itu kan orang tua dan paman ini pengepul hasil laut. Pengepul hasil laut, ikan, terus racungan, pokoknya semua hasil laut. Terus tumbuh besar, sudah saya bilang ke orang tua, saya mau ikut dagang aja. Nah, ternyata sama orang tua saya dimarahin, kamu harus sekolah. Harus sekolah. Karena utama sekolah ya. Karena sekolah utama. Saya mikir waktu itu, ya juga sekolah ini utama, karena menurut saya sekolah kan cari ilmu. Orang tua bilang, udahlah cari ilmu aja dulu. Nanti sampai di mana, oke, saya akhirnya tetap sekolah, tapi saya perhatikan setiap ada orang tua, ada orang-orang pengepul di sini, kumpul hasil laut itu kerja. Saya perhatikan, bahkan saya itu ikut kerja
ikut kerja, ikut membantu ikut dalam membantu kerja. Waktu kuliah itu kan ambil jurusan hukum. Iya. Oh, terus lulus. Setelah lulus itu langsung usaha ini ya? Nah, sebenarnya gini, tidak ada langsung usaha. Saya itu setelah habis SMA, saya itu mencoba meraih cita-cita sebenarnya. Meraih cita-cita, pingin sekolah tinggi dan jadi punya pekerjaan lain selain, maksud saya selain yang pekerjaan di sini, di desa saya ini. Jadi sama orang tua waktu itu saya suruh kuliah dulu, kuliah ke Surabaya, tepatnya di kampus Untak. Di kampus Untak saya milih jurusan hukum karena pada saat itu saya tuh sebenarnya pengen jadi, cita-cita itu pengen jadi jaksa. Jadi jaksa. Artinya jaksa kelautan. Nah, akhirnya sekarang itu malah jadi jaksanya ikan, jaksanya hasil bumi, hasil laut. Nah, pada saat itu ambil hukum kan, jaksa. Terus saya tuh lulus sekolah, lulus kuliah, coba meraih cita-cita saya itu ternyata tidak diterima. Waktu itu saya gagal. Apa yang saya cita-citakan tuh gagal. Nah, di saat itulah saya mikir gini, kan di desa saya itu pinggir pantai, hasil laut. Nah, saya tuh kok melihat potensi hasil laut ini kok bagus gitu. Sebenarnya kalau kemarin dulunya sebelum saya jadi pengusaha ini, itu proses hasil laut itu masih tradisional sebenarnya. Nah, saya mau cerita dari setelah lulus sekolah. Jadi intinya dalam usaha itu memanfaatkan apa yang ada di sekitar ya. Nah, iya. Di sekitar itu dimanfaatkan aja apa yang ada di sekitar sehingga bisa sukses. Oke, subscriber dimanapun Anda berada, tetap tonton channel WTMB ini dan jangan lupa subscribe ya, subscribe. Usaha itu tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu cari di mana-mana, di lingkungan itu ada. Bagaimana terlanjut Pak Fauzi? Itu terkadang kan orang-orang itu cari usaha ke sana, cari usaha ke luar negeri, usaha ke luar kota. Ya. Malah potensi yang ada di desa sendiri itu terabaikan. Makanya saya mencoba keberuntungan setelah lulus kuliah ini karena cita-cita nggak tercapai, setelah coba keberuntungan saya memanfaatkan potensi yang ada di desa saya. Coba-coba atau usaha beneran itu? Nah, ini awalnya sih coba-coba. Nah, awalnya gitu. Kalau coba-coba bisa sukses juga ya? Iya. Saya tergantung niat beneran, tapi dengan coba-coba. Ya. Niat beneran. Dilanjut Pak Fauzi. Nah, udahlah, ini akhirnya saya bilang ke orang tua, saya mau coba ini aja dulu, potensi yang ada, usaha yang ada di desa saya. Akhirnya orang tua itu, ya wis terserah kamu kalau memang maunya seperti itu. Akhirnya saya, cuma apa yang saya kerjakan waktu itu di awal itu, saya mencoba berinovasi sendiri. Jadi apa yang dulunya itu masih tradisional, saya coba ke yang modern. Dikembangkan sendiri iya, gitu ya? Saya coba kembangkan sendiri karena kalau masih tradisional itu selain menghasilkan yang masih minim, ini kalau dilakukan secara modern ini bisa hasilnya itu bisa lebih dari yang tradisional. Makanya waktu itu saya coba usaha hasil laut ini gimana caranya bisa nembus pasar yang dasar internasional lah. Malah pemikiran saya waktu itu karena akhirnya bisa tembus juga ke pasar nasional. Alhamdulillah tembus. Hebat. Ini malah sekarang ini Amerika. Ini ke Amerika. Itu yang bentuk yang apa itu yang masuk ke internasional? Ini kan ini. Akhirnya saya mau cerita dulu ya. Perjalanannya. Waktu itu kan saya belajar dari teman-teman waktu kuliah dulu, dari Fakultas Kelautan dan Perikanan.
Itu saya coba gimana caranya hasil laut ini bisa nembus pasar internasional. Perjalanan bisnisnya usaha Bung Fauzi ini tentang terasi aja atau enggak, semuanya. Semua hasil laut. Semua hasil laut. Cuman kalau dulu sebelum saya di sini itu masih pasar lokal aja. Nah, setelah sekarang ini setelah saya jadi pedagang lah istilahnya. Kalau pengusaha itu terlaluan sebenarnya. Pedagang sukses. Setelah ini malah nembus pasar selain di lokal ada saya tembus pasar internasional. Dan alhamdulillah sekarang ini tembus ke pasar internasional. Nah, dari ini sekarang ini yang saya rintis, yang saya benar-benar kelola ini adalah rajungan. Lulus kuliah itu sekitar tahun 2000 saya langsung 2000 lulus kuliah, saya daftar apa yang saya cita-citakan tidak tercapai. Saya langsung terjun ke dunia usaha ini. Dunia usaha. Berarti 2001. Ya. Sudah berapa tahun berarti? Sekarang 2022, hampir 23 tahun. Iya, 23 tahun. Nah, sekitar itulah. Setelah itu saya coba ini yang saya lakukan, gimana caranya rajungan ini bisa nembus pasar internasional, pasar ke luar negeri lah. Alhamdulillah waktu itu saya ketemu teman orang Medan. Saya cerita sejarahnya. Teman-teman di waktu kuliah waktu itu. Iya, ada yang teman kuliah. Terus kebetulan itu pamannya jadi pengusaha teri. Makanya terus saya coba gimana ini. Kalau selain teri, saya juga teri, juga kelola juga teri ini. Terus tanya, setelah teri itu jalan, saya tanya ke teman saya ini, gimana ya caranya rajungan ini bisa nembus pasar internasional, maksudnya bisa diekspor. Nah akhirnya teman saya ini, ayo kita coba. Saya coba waktu itu, saya coba beli nelayan, terus saya olah, sama teman saya itu dibantu untuk pengiriman ke luar negerinya bersama teri tadi itu. Itu dicoba awalnya itu rajungan itu. Waktu itu ada 2 negara yang terima, Jepang sama Amerika. Waktu itu pada awal pertama itu Jepang sama Amerika. Itu tahun berapa itu Bang? Dimulai masuk ke pasar internasional. 2002. 2001 baru mulai, iya, 2002 sudah masuk internasional. Iya. Wih, hebat. Begini Pak Fauzi, ini podcast ini kita mengupas tuntas tentang bagaimana cara berusaha yang sukses, iya, sehingga bisa ditiru oleh penonton yang ada di rumah. Untuk penghasilan awal sampai penghasilan sekarang ini per bulan tuh berapa awalnya? Kalau dulu masih belum nembus ke rajungan. Saya kan masih ikan itu paling besar. Saya itu awalnya penghasilan bersih antara 10-20 pada saat ikan 20 per bulan, 20 sampai 20 juta per bulan waktu itu, waktu dipasarkan di lokal. Nah setelah saya ini dapat tembus pasar internasional, itu akhirnya alhamdulillah sekarang ini bisa nembus ke 100 sampai 200 juta per bulan. 120. Iya. Wush. Karena ini pasarnya sudah internasional. Jadi hitungnya dolar kita, hitungnya itu. Terus sekarang prinsipnya tuh apa? Dari awal usaha sehingga untuk menembus kesuksesan apa itu? Itu sebenarnya intinya kita dalam setiap usaha itu harus tekun, harus tekun ya. Kalau ingin usaha harus tekun, dan jangan lupa semangat. Harus semangat. Tekun. Tidak boleh patah semangat. Oh tidak boleh. Saya juga pernah gagal loh sebenarnya. Berarti ada juga proses gagal juga ada gagal, ya? Tidak selalu mulus, gagal. Pada saat kemarin ini pada awal itu saya mencoba cari pasaran itu selalu gagal sebenarnya. Alhamdulillah ketemu teman tadi itu.
Tapi semangat tetap semangat mencari kesuksesan iya. ada ya? Karena cita-cita sudah tidak tercapai, masa dalam usaha juga tidak tercapai, juga gagal. Saya nggak mau seperti itu. Semangat dan tekuni Semangat itu. dan tekuni apa yang jadikan usaha, semangat dan tekuni, tidak boleh berubah. Apapun yang terjadi, usaha ada kegagalan adalah suatu motivasi untuk tetap menuju kesuksesan. Kayak begitu ya? Oh betul. Cuma jangan lupa dalam selain semangat dan menekuni pekerjaan itu, jangan lupa berdoa dong. Betul, Harus itu. Jadi untuk pedagang, untuk konsumen, Ya. Untuk konsumen datang ingin belanja hasil laut ya. yang dikelola oleh Iya. Pak Fauzi. Itu apa boleh beli di sini atau di tempat mana? Kalau ikan itu kalau cuma buat konsumsi sendiri, datang ke sini, orang-orang itu datang ke sini. Cuma kadang Itu yang lokal. yang lokal datang ke sini. Cuma kalau yang kan saya ada dua, ada pasar lokal, ada yang saya kirim, saya ekspor gitu ceritanya. Kalau ekspor ini sudah ada pabrik sendiri, saya ada tempat pabrik sendiri, tempatnya di daerah Bangkalan sana. Di Bangkalan. Iya, di Bangkalan kota. Iya, Bangkalan kota itu ada pabrik itu. Untuk yang apa itu? Untuk yang racungan sama ikan. Oh, Tapi racungan itu di ikan. sana tempatnya itu khusus yang saya pasarkan ke luar negeri, yang saya kirim. Cuma kalau yang lokal biasanya saya orang-orang itu datang ke sini. Sekarang kalau dulu karena kita mengawali, saya yang datang ke orang-orang. Nah sekarang gantian orang-orang yang datang ke saya. Di sini dilirik. Iya. Jadi kalau untuk yang terasi. Nah kalau terasi ini kita kirim ke Surabaya. Kalau untuk pasaran lokal, kita pernah ekspor ke Jepang terasi. Terasi. Iya. Karena pernah kita ada labelnya enggak? ada. Apa itu labelnya? Ini di label itu ada terasi Madura asli, itu Dianis. Dianis. Iya. Ingat ya. Terasi Madura asli Dianis. Iya. Enak ya? Oh, nomor 1 ini. Pernah loh. Terasi saya itu dilombakan di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Itu jurinya dari Jepang itu. Makanya terasi sini itu, terasi desa saya ini tembus pasar Jepang. Karena waktu itu yang dilombakan terasi Indonesia, waktu itu alhamdulillah kita juara waktu itu. Juara. Iya, kita waktu itu juara. Dulu sebelum racungan ini, cuma sekarang ini lebih fokus ke racungan. Ya mungkin yang dikenal yang untuk lokal ini terasi Desa Mecajer. Iya, Desa Mecajer. Untuk Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Tanjung Bumi, Desa Mecajer. Iya. Alhamdulillah terasi Desa Mecajer ini jadi terasi andalan sebenarnya Kota Bangkalan. Jadi subscriber dimanapun Anda berada, ini sekilas tentang pengusaha yang sukses, yang masih muda. Saya ini sedikit cerita, ini sebenarnya berangkat dari nol bener waktu itu saya itu. Karena memang modal tidak ada waktu itu saya itu. Tidak ada modal. Tidak ada modal. Saya modal waktu itu pinjam orang tua. Modal pertama tuh berapa waktu pinjam orang tua? Waktu itu saya cuma ngambil sedikit lah, coba-coba sedikit. Coba-coba sedikit waktu itu tidak ada hasil waktu itu karena salah penanganan pertamanya itu. Saya itu waktu dipasarkan di lokal salah penanganan, tidak ada hasil. Rugi waktu itu rugi. Saya coba dari lagi, situ jatuhnya ya. Saya coba lagi akhirnya alhamdulillah dapat hasil. Waktu itu bisa dibilang awalnya saya tuh beneran ini memang nggak punya apa-apa, awalnya itu. Modal pinjam, kebetulan pinjam orang tua, pinjam saudara-saudara gitu di sini itu. Alhamdulillah kalau sekarang ini banyak kayak perbankan gitu nawarin ke saya kalau sekarang. Kalau dulu saya yang datangi orang-orang pinjam uang. Mungkin karena sudah ada usaha ini
pihak-pihak perbankan selalu nawarin ke sini, nawarin modal. Ya, jadi dipermudah semuanya sudah. Ya, dipermudah. Oke, permisa WTMB yang berbahagia. Ya tutupi dulu, nanti kita bincangnya kita yang bagus-bagus lagi tentang bagaimana usaha. Ini sebentar saya coba tambahan lagi itu. Ya, titip pesan sama pemirsa WTMB. Pemirsa WTMB ini intinya orang usaha itu mau sukses. Intinya sekali gagal jangan sampai berhenti. Harus terus. Harus terus. Coba lagi dan coba lagi. Jangan kalah dengan kegagalan. Karena benar kata Abu Bakar itu sebenarnya benar. Kegagalan itu mungkin inovasi. Jadi penyemangat buat penyemangat. Buktinya saya ini cuma jangan selalu fokus ke satu cita-cita. Karena ya contohnya saya ini bukan cita-citanya karena memang cita-cita ini jadi orang hukum, ternyata jadi orang pedagang. Ini kan jadi jangan sampai setelah cita-citanya tidak berhasil mandek di situ dan tidak semangat. Jangan sampai itu. Harus tetap semangat. Oke, harus tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih Bung Fauzi. Oke, sama-sama. Sukses sama-sama. Amin. Pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa like, subscribe channel kami WTMB Super.